Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan sistem pemesanan mandiri di restoran BBK Leo. Mata kuliah proyek aplikasi database. Kelompok Alif Akbar, Rizky Aditya, dan Yasir Salih. Nah, kali ini saya akan menjelasin alur sistem kerja dari pemesanan mandiri di restoran BBK Leo ini. Yang pertama, pelanggan itu memilih menu pada monitor. Setelah itu, pelanggan mendapat struk ID atau nomor booking yang telah dipesannya tadi. Nah, selanjutnya pelanggan membawa struk ke kasir untuk mengonfirmasi dan memproses pesanan pelanggan. Yang terakhir, pelanggan menunggu hingga hidangan siap disajikan. Nah, di sini use case buat pemesanannya sendiri ada pelanggan. Pelanggan itu bisa memilih menu makanan sama bayar. Terus kasir itu ada 3 akses, dia bisa history transaksi, ada pembayaran, sama crude menu. Nah, terus kasir ini ada bisa login sama logout, gitu aja. Ya, saya Alif Akbar. Di sini saya akan menjelaskan 2 buton sistem. Yang pertama untuk kasir, yang kedua untuk pelanggan. Yang pelanggan saya akan menjelaskan untuk pelanggan terlebih dahulu. Untuk pelanggan di sini ada dashboard pesanan. Dashboard pesanan, coba. Di dashboard pesanan sini, di dalamnya terdapat tiga kategori. Yang pertama kategori makanan, minuman, dan ekstra. Di sini pelanggan bisa memilih makanan sesukanya, seperti bebek crispy, bebek bakar, atau ayam bakar. Untuk pelanggan, kalian bisa me-add salah satu menu untuk memesan. Misalnya bebek hemat, di-add. Lalu untuk minuman, bisa memilih seperti es cendol. Di bagian samping itu adalah pesanan pelanggan kamu. Nah, di situ terdapat ada harga, total harga, dan namanya. Lalu jika menunya sudah selesai, Anda bisa memproses pesanan tersebut. Nah, di situ terdapat muncul kalau pesananmu sudah siap. Ya. Kembali menu utama. Bagian kasir. Di sini kasir bisa melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke sistemnya. Jika sistemnya gagal, maka password itu tidak akan bisa masuk. Tulisan terdapat notifikasi gagal. Jika tidak, maka akan masuk ke sistemnya. Di sini terdapat detail pesanan pelanggan. Di atasnya terdapat kode struk pesanan yang tadi dibuat. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Setelah pesanan itu dipesan oleh pelanggan, di sini kasir memanggil nomor
ID-nya, ID kode yang dipesan oleh pelanggannya tadi dengan cara masukin kodenya. Misalnya tadi kodenya PS001, coba. Ya. Nah, di sini ada layar udah ini dibuat, ada detail pesanannya, ada nomor ID-nya yang di booking tadi. Ada nama pesanannya juga, ada harganya, ada kuantitinya juga. Nah, terus itu harganya 100.000 totalnya. Nah, misalkannya customer-nya mau bayar, ini buat mengkonfirmasi bahwa pelanggan itu mau bayar, akan membayar nanti ke kasir. Nah, total pesanannya itu adalah 100.000. Nah, pesanannya 100.000 dibayar misalnya kalau misalnya gagal. Bentar. Tadi di pesanan 3 nggak salah deh. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kasir input gagal, nah di sini otomatis di layar dashboardnya, di layar pesanannya tidak akan ditemukan nomor yang salah. Tetapi kalau misalnya kasir input yang benar, PS001, itu udah di-record oleh sistem sendiri. Nah, ada pesanannya tadi. Nah, ini total pemesanan PS003 ini adalah 28.000. Nah, misalnya customer-nya mau bayar 30.000. Nah, si kasirnya tinggal mengklik tombol proses. Nah, di sini akan ada stroke-nya, terus ada nomor ID booking-nya tadi, PS003, dan jumlah kembali uang ke pelanggannya tadi. Itu, terus klik kembali. Ya, baik. Jadi selanjutnya untuk coding, di mana untuk indeks pertama kali ini dibuka adalah from login. From login ini memiliki codingan PHP sebagai berikut, yang namanya indeks. Ya, di sini ada codingan dan ada session juga. Saya menggunakan session info untuk menampilkan jika password benar atau salah. Dan di sini ada sebuah codingan PHP di mana masuk ke login controller. Oke, kita buka ke login controllernya. Di ruler login controller, ya, seperti ini. Oke, login controller ini seperti ini codingan PHP-nya. Jadi kita mengambil data dari input yang diberikan oleh user nanti di prompt ini. Kita langsung masukin aja contoh. Misalkan tadi seperti sebelumnya passwordnya salah, itu akan tampil notifikasi seperti ini. Gitu. Dan selanjutnya jika kita masuk ke pesanan tanpa melalui login, itu akan dilempar lagi kembali ke sini. Ya, Anda harus login terlebih dahulu, karena tanpa login, kasir nggak bisa mengakses halaman selanjutnya. Oke, jadi yang pertama saya akan jelasin coding ke dashboard pesanan terlebih dahulu. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Di sini ada menu makanan, ada kategori, dan di sini ada codingan untuk nomor booking secara otomatis. Di sini ada tampilan untuk pesanannya, dan di sini ada hubungi CS dan tata caranya seperti yang sebelumnya dijelaskan. Ya, jika user
pelanggan itu bingung, tinggal klik ini aja, dia akan mendapatkan pemberitahuan berupa tahap-tahap memproses pesanannya. Oke, jadi di sini saya menggunakan codingan looping untuk menampilkan menu makanan yang ada di sini. Itu masuk ke mana ya? Itu ke kasir, bukan kasir, pesanan, maaf. Di pesanan. Oke. Jadi di sini saya membuat sebuah codingan makanan. Oh, tadi lewat. Ya, di sini. Jadi di sini saya forage melooping sebuah query di mana query tersebut menjadikan sebuah variabel row. Oke, jadi di sini saya melooping sebanyak data yang ada di dalam menu pesanan. Oke, jadi sama semua, cuma membedakan adalah nanti deskripsi, judulnya, dan harganya. Jadi saya looping sampai banyaknya data. Oke, itu codingan untuk pesanan. Jadi untuk selanjutnya, untuk masuk ke pesanan sini, saya membuat sebuah JavaScript. Ya, ini JavaScript-nya. Di sini logikanya yang terpikirkan seperti ini. Jadi jika saya memesan misalkan 2, akan masuk ke pesanan pelanggan. Contohnya yang ini aja. Saya masukkan 2. Add. Oke, dia langsung masuk. Kitty-nya 2. Namanya bebek crispy, dan harganya di sini langsung ditotal. Jadi 35 kali 2 jumlahnya adalah 70. Ya. Selanjutnya tampil di bawah adalah harga dari semua pesanan. Oke. Jika kita memesan makanan aja nggak cukup tanpa sebuah minuman, karena nanti bakal haus ya kan untuk makan nanti. Jadi saya akan memilih contohnya yang segar aja deh, yang es jeruk. Di sini saya memberikan 2 karena haus nanti mungkin. Dan di sini ada tampilan memberitahuan bahwa pesanan sudah masuk ke pesanan pelanggan. Oke. Jadi udah tampil di sini, es jeruknya 2 tadi, benar saya input 2, dan bebek crispy-nya juga 2. Oke. Jadi total pesanan saya adalah 86. Itu codingannya sama. Ini masih belum bermain dengan database, ini masih bermain dengan data script, JavaScript. Oke. Nah, barulah saat saya mengklik proses pesanan, baru saya menggunakan fungsi database di sini. Karena sebelum revisi, saat saya mengklik add di sini, saya langsung masukin ke database pesanan gitu. Oke, jadi saya revisi menggunakan JavaScript dan tidak melalui database terlebih dahulu. Jadi langsung masuk ke proses pesanan di sini. Oke, masuk ke proses pesanan. Berulang proses pesanan. Ya, di sini codingan ketika nanti saya mengklik tombol ini. Oke, jadi yang diproses itu apa aja? Oke, di sini kalau kita lihat, saya mengambil data total, tanggal, dan pesanannya. Oke, jadi di sini saya menggunakan transactions, di mana di sini ada membuka, yaitu autocommit-nya saya buat false. Jadi kita buat false dulu autocommit-nya. Baru nanti jika data ini semua benar, query yang ada di sini benar, atau commit, maka data itu nanti akan bersifat true dan mengeksekusi query di sini ke database. Oke, jadi jika ada data, salah satu dari data ini yang pincang atau
nggak masuk ke database, maka semua proses yang ada di sini akan gagal. Oke. Jadi kan kalau misalkan nanti di historinya masuk, tapi pas saat pesanan yang nggak ada, itu kan akan menjadi data yang nggak sinkron ya. Jadi kita menggunakan seperti materi sebelumnya itu menggunakan commit transactions dan rollback dan menutup connections. Oke, jadi di sini saya coba untuk normal di pesanan 04. Oke, kita buat pesanan 04 secara normal. Oke, pesanan langsung disimpan ke database. Tadi itu 04. Misalnya. Oke, tadi pesanan 004. Oke. Selanjutnya ke pesanan selanjutnya. Jika ada data yang saya errorkan di sini, untuk sebelumnya saya matikan header dulu, jadi nggak langsung looping kembali ke sini. Oke, jadi di sini saya akan mencoba salah satu yang error. Oke, sekarang masuk ke pesanan 005. Di sini table historinya saya akan errorkan. Oke, saya save. Oke, dan contohnya saya mau membeli, biar gampang, ini 2.30. Ya, berhasil dimasukkan pesanan 05. Oke, pasti seharusnya error dong, karena sebelumnya saya membuat data itu pincang. Kita proses. Oke, di sini tampil query error. Kodenya 1146 dengan keterangan bahwa table itu tidak ada. Benar sekali, karena tadi yang kita rubah adalah table ini, table historinya. Kita rubah dan akhirnya tidak terbaca oleh sistem. Dan di sini akan tampil uraian proses yang diproses pada saat saya mengklik proses pesanan tersebut. Di sini saya menggunakan data array untuk beberapa stepnya. Jadi misalkan di sini kan 1 tadi kebetulan ya. Ini masih pesanan 05, berarti pesanan belum disimpan gitu. Oke, di sini coba saya masuk ke beberapa. Oke, di sini ada 3 menu, berarti ada 3 looping, 3 data array. Oke, benar. Jadi di sini adalah pesanan-pesanan yang saya pilih di saat menu pesanan tersebut. Oke. Jadi itu data gagal. Selanjutnya saya akan normalin dulu. Ini saya save. Oke. Sebelum saya save, kita lihat dulu, benar nggak data pesanan itu udah ada. Tadi kan terakhir 4004. Oke. Kita kembali ke menu utama, kita logout. Lanjut ke kasir dulu. Oke, kita lihat. Oke, di sini masih keterangan pesanan 004 yang sebelumnya kita pesan tadi. Nah, sedangkan pesanan yang baru kita akan buat error dan tidak tersimpan ke histori data pesanan. Oke. Jadi langsung ke sini. Jadi di transaction ini saya menyimpan 2 query. Di sini yang pertama adalah query pesanannya, dan yang satu adalah query untuk masuk ke histori pesanan. Oke. Jadi saat saya mengklik history, jadi dia akan relasi ke table pesanan nanti gitu. Adapun table seperti ini, history seperti ini, tampilan datanya. Tadi 5 gagal ya. Dan selanjutnya ke pesanan.
Nah, pesanan ini, nah ini nanti direlasikan data tabelnya ke history. Oke, langsung ke kasir. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita nggak bisa mengakses menu ini tanpa login. Oke, jadi di saat proses pesanan kita masuk ke kasir sekarang. Tadi kan error ya. Oke, kita masuk ke proses pesanan. Ke kasir. Kasir indeks dulu. Oke. Di sini saya menetapkan rule. Jadi di saat halaman itu diakses tidak melalui login, maka akan tampil atau mengirimkan data ini. Ya, username. Oke. Jika tidak ada data username, maka akan ngejam ke indeks login dan menampilkan season info. Oke, jika data itu sudah login, maka akan tampil ke tampilan kasir. Oke, misalkan tadi pesanan 004 berhasil, maka akan terbaca di menu ini. Pesanan 004. Oke, benar ya. Pesanan 004 dengan deskripsi ini. Dan misalkan pelanggan bayarnya. Di sini codingannya seperti ini, indeks kasir. Oke, ya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan search. Saya mencari query-nya di sini. Mencari pesanan di mana ID pesanan adalah yang saya inputkan nanti. Itu. Saya menggunakan POS server. Jadi mengirim data ke halaman yang sama. Oke, jadi akan tampil apa yang saya cari dan menampilkan di tabelnya nanti. Nah, di sini. Nah, ini akan looping while sebanyak data yang dicari gitu. Data pesanan 004 ada berapa yang dipesan seperti itu. Oke. Ya, setelah saya menekan proses, maka akan memproses sebuah codingan proses kasir PHP. Ruler. Oke. Proses kasir. Oke, ini bukan yang ini buat gambar ya, buat gambar. Jadi saat saya mengklik itu, nah ini ya. Saya akan membuat sebuah query. Di sini saya nggak menggunakan transaction biasa karena dia cuma satu query aja. Jadi di sini ada status berhasil. Jadi ketika pesanan itu masih belum dibayar, maka sifatnya masih pending gitu. Jadi ketika kasir memproses pesanan, maka sifatnya akan berubah menjadi statusnya berhasil. Ya. Jadi saat saya membayarnya, ini pesanan 04 ini masih pending. Pending itu pesanan masih belum dibayarkan atau mungkin kasusnya itu si pelanggan pergi, itu nggak sempat bayar, atau misalkan ada keperluan apa akhirnya dia nggak jadi bayar, atau uangnya dia lupa alasannya, apapun itu dia nggak ke kasir, nggak membayar pesanan yang dia pesan. Di sini belum bayar dan kembalian juga belum ada, tapi total harganya sudah ada, statusnya pending, ada tanggalnya dan pesanannya. Oke. Jadi saat saya membayarnya, di sini misalkan uangnya 100.000, kan 86 pasti uang 100.000, proses. Oke, kembali seperti yang jelas yang sebelumnya. Dan saat tampil di sini, maka statusnya berubah menjadi
berhasil karena melalui proses SQL ini gitu. Jadi berubah menjadi berhasil. Ya, seperti ini berhasil. Jadi ketika kita melihat histori pesanan itu, kita lihat lagi kembali di sini, nah, akan tampil juga. Di sini ada tanggal pemesanan, statusnya berhasil, jumlahnya berapa, kemarin dia bayarnya berapa, dan pembelian berapa, di sini ada semua. Oke, dan di sini master code-nya ada di sini. Di sini saya membuat create, update, delete. Oke, di sini ada input data makanan. Nah, di sini masuk ke codingan CRUD. CRUD itu yang ini. Mana ya? Running. Ya. Di sini cuma ngelooping data yang ada di table. Ya, di sini juga pakai season, harus login dulu. Jadi di sini jadi reference data. Nah, ini dia. While ngelooping sebanyak data yang ada di dalam pesanan. Oke, dia masuk ke formnya. Tadi ini saya menggunakan modal ya. Ini modalnya. Jadi ketika saya klik, ini akan tampil modal seperti ini, nama makanannya. Di sini akan ditampung ke proses kasir. Oke, proses kasir. Oke, jadi ketika saya menginputkan data-data di sini, semuanya terkait gambar, terkait apapun itu, misalkan gambar unsad, misalkan gambar kursi ini, gambar kursi kita masukkan, terus makanannya, misalkan tes 3, oke, misalkan A, deskripsinya B, harganya di sini kita harus menggunakan INT ya, karena kalau variabel bakal error. Di sini kategorinya misalkan ekstra. Oke, saat kita mengklik save pesanan, maka akan tampil di sini. Data akan disimpan dengan artian proses kasir ini telah dijalankan. Di sini saya juga membuat sebuah pesan error. Jadi kalau query error di sini dia akan berhenti dan tidak akan melakukan apapun gitu. Jadi dia tidak akan melakukan apa lagi. Jadi harus diperbaiki di SQL query-nya ini. Salah, bukan yang ini. Tadi itu namanya yang set save. Oke, yang ini. Oke, jadi yang mengambil gambar. Jika gambarnya itu 4, ini kode error. Kalau gambar nggak ada ya bakal karena script tidak ada gambar. Mengambil data pada from, melakukan fungsi upload. Upload itu yang di sini. Oke, ini untuk fungsi get gambar. Di sini saya menentukan ukurannya, validasinya, dan di sini saya menggunakan filter gambar JPG, PNG. Misalkan kegedean atau bukan gambar ini di luar dari format yang saya tentukan. Oke, di sini saya memindahkan gambar tersebut di server di folder IMG. Oke, jadi kita masuk ke sini ke kelompok IMG. Oke, masuk ke sini. Nah, ini dia. Dia akan masuk ke folder IMG. Oke, jika fungsi ini telah dilakukan, maka akan lanjut ke sini. Jadi jika pesan error, dia langsung berhenti di sini. Bukan gambar. Seharusnya saya menambahkan die di sini ya. Seperti ini. Oke, untuk mendelete gambar sama aja di sini unlink itu untuk menghapus gambar yang ada di folder image dan beserta nama gambar. Jadi yang di save di database itu adalah hanya nama filenya aja. Gitu. Jadi nanti kita get itu dari server. Nah, ini dia.
Ini cuma hanya nama filenya aja yang disimpan pada database. Pada dasarnya file gambar tersebut disimpan di folder server. Oke, lanjut. Tadi sampai proses kasir, root. Oke. Nah, di sini tampil. Ini saya pengen hapus saja nih. Seblak. Oke. Seblaknya hilang. Fungsi hapus sudah dijalankan. Fungsi edit, tadi input sudah dijalankan. Sekarang fungsi edit. Oke. Edit akan mengambil semua data yang ada di baris table, akan ditampung ke dalam sebuah modal. Nah, di sini modalnya mana ya? Yang get. Nah, ini dia. Saya membuat sebuah parameter ke dalam sebuah select data. Ini saya menggunakan JavaScript untuk mengambil datanya. Nah, ini dia JavaScript-nya. Ya, saya get, baru saya inputkan ke dalam modal. Nah, oke, masuk ke sini. Saya input ke sini, misalkan saya ganti bangku. Ini kan bebek Kaleo ya. Bebek bangku. Oke, seperti ini. Kita update. Oke, bebek bangku. Oke. Karena tadi lupa gambarnya lupa di-update ya. Ini ada orangnya sekarang lah. Ya, ini udah ada orangnya sekarang. Lanjut ke fungsi CRUD udah dijalankan, maka langsung ke feed. Oke, jadi misalkan ini udah di input semua. Oke, jadi nggak perlu repot-repot manual untuk menambahkan pesanan. Di sini langsung nge-looping sebanyak data. Oke, di sini tampil kategori ekstra, judul bangkunya, judul makanannya, deskripsinya, dan harganya. Dan data ini juga langsung bisa diproses. Oke, langsung dimasukkan bebek bangku 100.000 gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu terkait project kita bebek Kaleo. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Ayo buka kamera dulu. Menutup aja, Sir. Menutup, Sir. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.